Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi berdasarkan PowerPoint yang telah saya susun sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anwin Mardi dengan nomor induk mahasiswa G20121. Baik, pada pembahasan pendidikan karakter dan anti korupsi, saya telah menyusun 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu terkait korupsi, kemudian ada jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, perilaku anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi, landasan yuridis anti korupsi, dan komisi anti korupsi. Baik, yang pertama yaitu hakikat korupsi. Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara serta melanggar hukum yang telah berlaku. Kemudian korupsi ini sendiri telah dipaparkan, telah dijelaskan, telah dikemukakan oleh berbagai ahli-ahli, dan salah satunya yaitu Huntington 1968. Pengertian korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang telah diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi berdasarkan tingkatannya ada 3. Ini proses itu ada 3. Yang tingkatan pertama yang paling dasar disebut betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Tingkat menengah, yang kedua itu tingkat menengah disebut juga dengan abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu tingkat teratas disebut dengan material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya oleh kekuasaan. Selanjutnya ada juga jenis korupsi, yaitu pungutan liar atau pungli, penyuapan, jual beli suara dalam pemilihan umum, komersial jabatan, serta memperbesar kegiatan dari yang sebelumnya. Masyarakat dari yang sebelumnya. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu dampak korupsi. Apa sih dampak korupsi? Berikut merupakan dampak dari pelaksanaan korupsi. Tentunya tindak korupsi yang dilakukan oleh para aparat hukum dan lembaga lainnya sangat berdampak langsung pada keuangan negara. Yang pertama, atas semua tindakan tersebut negara harus menanggung kerugian yang cukup besar. Kemudian ada mulai timbulnya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang menjabat. Tentu saja masyarakat akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada para pejabat yang melakukan tindak korupsi. Dan dengan semua tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, para masyarakat beranggapan bahwa para pejabat sudah tidak amanah dan dengan jabatan dan kewajiban mereka. Yang selanjutnya ada terganggunya jalinan hubungan dengan negara lain. Tentunya negara lain akan cenderung mempertimbangkan fungsi tersebut saat akan menjalin hubungan kerjasama. Kemudian ada menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah dari sebagai lembaga yang tertinggi dalam negara. Kemudian ada dampak yang selanjutnya yaitu semua pembangunan nasional yang direncanakan menjadi terhambat karena keuangan yang telah dikorupsi tersebut. Tentu saja pembangunan dibutuhkan dana untuk melangsungkan pembangunan tersebut, namun jika adanya korupsi, tentu saja pembangunan akan terhambat, di mana dana yang telah disiapkan sebelumnya disalahgunakan oleh pelaku korupsi tersebut. Hal tersebut dikarenakan dana yang digunakan sudah habis terlebih dahulu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian terakhir, semua aturan hukum sudah tidak dapat lagi dipergunakan sebagai sarana untuk berlindung dari
ketidakadilan yang ada. Kemudian topik yang keempat yaitu perilaku anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi. Perilaku anti korupsi berdasarkan 9 nilai anti korupsi menurut KPK. Yang pertama ada nilai jujur, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, konsisten, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Kemudian yang kedua nilai disiplin, berkomitmen untuk berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam sebuah kegiatan. Misalnya, kemudian ada nilai kerja keras, selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dan hasil yang terbaik. Kemudian terdiri dari perilaku instan jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil yang terbaik. Dan nilai kelima yaitu nilai sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak riya. Kemudian ada nilai adil, yaitu selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Selanjutnya nilai mandiri, yaitu selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakannya sendiri. Selanjutnya nilai berani, yaitu berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, serta berani mengambil kesalahan. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai peduli, menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada perilaku yang yaitu dari nilai peduli, yaitu selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Topik yang kelima yaitu landasan yuridis anti korupsi. Landasan yuridis anti korupsi berdasarkan apa yang saya dapatkan yaitu ada 9 landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu Kitab MPR RI nomor 9 garing MPR garing 1998. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Yang keempat Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Yang keenam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 1999. Yang ketujuh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1999. Yang delapan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 67 tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999. Topik selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu Komisi Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga anti korupsi KPK yang dibentuk pada tahun 2002 di Indonesia ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya dan juga wewenangnya. Nah, sebelum mengenal anti korupsi di dunia lain, kita juga sebaiknya mengenal tugas dari korupsi, lembaga anti korupsi atau KPK di negara kita sendiri. Tugas KPK yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian ada wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang pertama itu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Kemudian ada melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan yaitu kewenangan selanjutnya untuk melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, itulah tadi pembahasan terkait mata kuliah pendidikan karakter dan korupsi dengan 6 topik yang telah saya bahas, telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ali Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.